فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan dari salah satu usul atau usul as-salasah. Jadi 3 perkara pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dari pokok yang pertama, ini masih di dalam pembahasan kita, ini mungkin yang terakhir dari pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari jenis ibadah yang harusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang penyembelihan, tentang menyembelih. Menyembelih itu adalah perkara ibadah. Ya, karena dia ibadah, maka harusnya ketika menyembelih itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya salat ibadah, wa nusuki sembelihan. Jika menyembelih, maka menyembelih ayam, menyembelih sapi, kerbau dan sebagainya. Sesungguhnya sembelihanku, hidupku dan matiku lillah, berarti untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kegiatannya, amalan-amalannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Oleh karena itulah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa sembelihan itu wajib diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diperuntukkan untuk pohon, diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini sebagian di antara kaum muslimin, ketika ada orang yang sudah meninggal biasanya disembelihkan. Bahkan ada yang sembelih sapi. Ini tentunya biayanya sangat besar. Sangat besar penyembelihan. Jadi kalau dia sembelih hanya untuk orang yang sudah meninggal, berarti itu menyelisihi dari ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintah bahwa sembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lainnya. Maka oleh karena itulah dipahami dari sini bahwa pemahaman kebalikannya, bahwa tidak boleh seseorang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau katakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini laknat, menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Bahkan bisa jadi menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Dalam bentuk kesyirikan. Baik. Menyembelih itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa menyembelih itu ada 4 jenis. Yang pertama, ketika dia menyembelih dalam rangka taqarrub, ingin mendekatkan diri, mendekatkan dirinya. Misalnya ada orang menyembelih ayam, misalnya dia menyembelih ayam untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih untuk orang yang sudah meninggal misalnya.
Dengan perantara itu dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu tidak disyariatkan. Tidak diperintah di dalam syariat kita. Atau untuk mengagungkan, diagungkan sesuatu apa saja. Misalnya dia menyembelih ayam untuk misalnya pohon yang dikeramatkan, supaya dengan alasan mungkin supaya penunggunya tidak mengganggu, jin misalnya, supaya tidak mengganggu kita, maka kita sembelih. Kita sembelih misalnya apakah ayam atau yang lainnya. Seperti juga yang dilakukan oleh sebagian orang untuk penunggu gunung misalnya atau penunggu lautan misalnya. Disembelih di situ. Apakah sembelih sapi misalnya, sembelih kerbau, supaya tidak diganggu. Berarti dia sandarkan bahwa dengan penyembelihan itu dia beranggapan, meyakini bahwa itu bisa menghalangi dia dari bahaya penunggu lautan misalnya atau penunggu gunung misalnya. Sama dengan sebagian ada orang yang menyembelih misalnya sapi bagi orang yang misalnya membangun jembatan. Ini supaya tidak jatuh, tidak roboh misalnya dan sebagainya. Jadi kalau dia yakini bahwa itu bisa menjaga, dengan sembelihan itu dia bisa menjaga manusia yang lewat supaya tidak jatuh misalnya, maka itu bisa jatuh dalam bentuk kesyirikan. Berarti kan dia meminta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia modelnya seperti ini, maka yang tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk dalam bentuk ibadah namanya. Karena bentuk pendekatan diri atau pengagungan. Karena mendekatkan diri dan mengagungkan itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia menyembelih untuk jin misalnya. Kan sebagian ada orang ketika dia datang ke orang pintar, ini kan kadang disuruh, kamu harus sembelih ayam yang hitam ya. Nah, atau kamu harus sembelih ayam yang berwarna merah misalnya. Nah, kalau kau sembelih itu maka kamu tidak akan diganggu lagi misalnya. Ini kan tidak dibolehkan, bisa jatuh dalam bentuk kesyirikan. Kalau dia yakini bahwa itu bisa menjaga dia, berarti dia yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibolehkan hal yang seperti ini. Bisa jadi dia jatuh ke dalam bentuk kesyirikan. Dalam bentuk kesyirikan. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam surah Al-Kautsar perintah untuk menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fali rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabb kamu wanhar. Sembelihlah untuk Rabb kalian. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini masuk dalam bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, ada orang menyembelih hanya karena ingin makan dagingnya. Ingin makan dagingnya. Dia sembelih ayam ya karena dia ingin makan ayam, daging ayam misalnya. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyembelih bukan untuk dalam rangka mengagungkan sesuatu, bukan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena pengen saja makan daging ayam misalnya, ayam kampung misalnya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah, boleh saja dilakukan. Karena itu bukan ibadah namanya. Yang ketiga, ada orang menyembelih binatang karena dia gembira. Karena dia gembira. Misalnya dia anaknya misalnya menikah, dia sembelih sapi. Nah, ini kan ada sebagian orang karena banyaknya undangan, lebih sembelih sapi karena dia gembira. Atau mungkin ada orang masuk rumah baru misalnya, masuk rumah baru dia potong ayam misalnya. Ayam dia panggil tetangganya, dia panggil keluarganya untuk makan. Maka yang seperti ini juga tidak ada masalah, boleh saja. Karena itu bukan untuk pengagungan namanya. Pengagungan bukan dalam rangka mendekatkan diri, tetapi hanya sekedar karena dia gembira saja. Gembira saja, senang karena masuk rumah baru, dia potong ayam. Tidak ada masalah yang seperti ini. Kemudian yang keempat, di antara jenis sembelihan adalah dia menyembelih karena ingin bersedekah misalnya. Ada orang menyembelih sapi
Oh, saya mau sedekahkan dagingnya, saya bagi-bagi ke tetangga saya, keluarga saya, atau kepada orang-orang miskin misalnya, orang fakir, orang miskin. Maka yang seperti ini juga tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi itu perkara yang disunnahkan, karena berarti kan membantu orang-orang yang membutuhkannya, orang fakir atau orang miskin dan sebagainya. Maka ini tidak ada masalah. Baik, ini tentang masalah menyembelih. Baik, kemudian berikutnya disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu tentang nazar. Ini dalilnya menunjukkan nazar itu dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Jadi mereka yufuna bin nadr. Mereka menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna, dan mereka takut. Mereka takut jangan sampai nazar itu tidak ditunaikan. Mereka mengkhawatirkan akan mendapati suatu hari yang mana kejelekannya menyebar di mana-mana, tersebar di mana-mana. Jadi namanya nazar adalah, orang bernazar namanya berarti mewajibkan sesuatu pada dirinya yang asalnya itu tidak diwajibkan. Berarti mengharuskan sesuatu pada dirinya yang asalnya syariat tidak mengharuskannya, tidak harus dilakukan. Misalnya dia bersumpah untuk bernazar untuk puasa. Kalau saya lulus kuliah, saya puasa 3 hari. Ini kan nazar namanya, berarti dia wajibkan dirinya. Padahal tidak ada kewajiban berpuasa kalau lulus kuliah, tidak ada. Tapi dia wajibkan bagi dirinya bahwa kalau saya lulus saya akan puasa, saya akan berpuasa. Ini nazar namanya. Ini nazar. Atau dia bernazar untuk bersedekah misalnya. Bersedekah. Jadi kalau misalnya dia di di lautan misalnya, terjadi ombak dan sebagainya, dia katakan kalau saya selamat, saya akan bersedekah nanti ke tetangga saya. Nah, ini kan asalnya kan kewajiban, diwajibkan bagi dirinya untuk bersedekah. Asalnya tidak diwajibkan. Maka kalau dia bernazar seperti itu, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi bersumpah untuk berpuasa, bersumpah untuk bersedekah, maka harus dia tunaikan. Jadi kalau dia bersumpah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dia tunaikan. Harus dia tunaikan. Tapi kalau misalnya ada orang bernazar untuk maksiat misalnya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kan dia katakan kalau saya selamat ini di lautan, maka saya akan mencuri misalnya, curi hartanya si fulan misalnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Kan itu dosa namanya, maksiat. Tidak dibolehkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa wa man nadzara ay ya'sillaha fala ya'sihi. Siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia lakukan. Bahkan jangan dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terakhir dari usul yang pertama dari 3 dasar, 3 pokok yang wajib diketahui setiap muslim, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya itu sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb. Dia sebagai pencipta, sebagai pemilik seluruh alam semesta. Dan juga dia sebagai penguasa alam semesta. Dia mengatur seluruhnya. Ini makna Rabb. Ketika seseorang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur dan memiliki segala perkara, maka wajib baginya
untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebutkan beberapa jenis ibadah yang harusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Seperti tadi misalnya menyembelih, kemudian bernazar, kemudian tawakalnya, taubatnya dia, keikhlasannya dan sebagainya. Itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Dari dasar pokok yang pertama yang wajib diketahui seorang muslim. Kemudian yang kedua, ini kita masuk ke dalam yang kedua. Itu adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Ini adalah usul yang kedua. Jadi beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-aslu tsani, dasar yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya. Jadi Islam itu juga agama Islam. Ad-din yang dikatakan din, dinul Islam dikatakan din, yang dimaksud dengannya adalah at-ta'ah, ketaatan. Adalah ketaatan. Kadang juga ad-din itu bermakna hisab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah dikatakan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin artinya penguasa, raja, hari ad-din artinya hari pembalasan. Jadi ad-din di situ maknanya adalah pembalasan, hisab. Adalah hisab. Begitu pula ayat lain disebutkan wa ma adraka ma yaumuddin. Tidakkah kalian tahu apa itu yaumuddin? Yaitu hari hisab. Hari hisab, hari pembalasan. Baik, itu makna ad-din. Sebagian memiliki makna ketaatan, kadang juga bermakna hisab. Bermakna hisab. Jadi mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Ya, dengan dalilnya, dan itu dari Al-Quran maupun Sunnah. Dengan dalil ini tidak mesti setiap orang harus menghafalnya, tidak mesti. Karena tingkatan orang itu berbeda-beda. Ada yang sanggup menghafal, ada yang tidak. Tidak mesti dia harus hafal. Jadi paling tidak dia pernah dengar, oh ini alasannya saya begini. Saya melakukan sholat, saya puasa Ramadan, oh alasannya begini, ada. Paling tidak pernah dia dengar. Paling tidak dia pernah mendengarnya. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Artinya taklid. Artinya taklid. Atau dia berdusta di sisi manusia. Dia tidak tahu sebenarnya, tapi dia pura-pura mengetahuinya. Pura-pura tahu. Jadi agama itu mesti baginya memiliki. Jadi kalau seseorang beragama, itu harusnya dia tahu tentang alasan-alasannya, dasarnya, landasannya, kenapa dia melakukan ini, kenapa begini, dan seterusnya. Itu seseorang di dalam beragama. Adapun orang yang tidak mengenal agamanya, hanya taklid buta saja, maka yang hanya ikut-ikutan bersama dengan yang lainnya, tidak mengenal agamanya, maka itulah yang kemudian pada hari kiamat nanti, ketika ditanya man rabbuka wa madinuka, siapa rabbmu, wa madinuka wa man nabiyuka, itulah yang ucapannya hahu, saya tidak tahu. Samitun nasa yaquluna syai'an faqultu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan begini, saya pun ucapkan begitu. Berarti kan namanya ikut-ikutan saja. Sebenarnya dia tidak tahu. Orang lain mengucapkan begini, dia juga turut mengucapkannya. Dia tidak tahu alasannya, kenapa orang lain mengucapkan seperti itu. Maka oleh karena itulah wajib bagi setiap orang untuk mengetahui agamanya dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak ada jalan untuk mengetahui Al-Quran maupun Sunnah kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar tentunya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa al-Islam huwa istislamu lahu bitauhid.
wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang namanya Islam adalah istislamu lahu, tunduk kepadanya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mentauhidkannya. Artinya menunggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang menduakannya, dia meminta kepada Allah, minta juga kepada selainnya, berarti dia tidak mentauhidkan Allah namanya. Tidak menunggalkan ibadahnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mentauhidkan namanya. Islam adalah tunduk kepadanya dengan mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan. Dengan ketaatan, melakukan ketaatan. Ketaatan ya apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, perintahnya. Kemudian wa bara'atu minasyirki. Islam juga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan ahlihi, pelaku kesyirikan. Pelaku kesyirikan. Jadi Islam adalah, kalau dikatakan al-Islam itu namanya, maknanya adalah aslama li syai'. Artinya dia tunduk kepada sesuatu. Tunduk kepada sesuatu. Misalnya ada orang mengatakan aslama nafsahu lil qatl. Dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh atau diperangi. Dikatakan aslama. Aslama, jadi itu dari kata aslama yuslimu islaman, Islam. Berarti dia menyerahkan dirinya, jadi untuk pendekatan pemahaman, memahami. Aslama berarti menyerahkan dirinya untuk lil qatl, misalnya diperangi. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau orang Islam berarti dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya. Kalau disuruh untuk mentauhidkan, dia bertauhidkan. Kalau disuruh untuk taat, dia akan taat. Kalau disuruh untuk meninggalkan ini, maka dia tinggalkan. Itu Islam namanya. Berarti kan dia tunduk, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Islam itu adalah Islamul wajah wal qasdi. Jadi Islam berarti kan dia menyerahkan wajahnya dan maksudnya dan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan." Siapakah yang lebih baik agamanya? Artinya tidak ada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang aslama wajhahu. Orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling baiknya agamanya adalah orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin. Dia dalam keadaan muhsinun, ihsan, berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Itu orang yang paling baiknya. Dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang memerintah manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, ya. Kisah sebelumnya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya adalah agama hanif, agama yang condong kepada tauhid, agama yang condong kepada menundukkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tadi disebutkan bahwa Islam adalah istislamu lahu bitauhid. Artinya dia istislam, menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Artinya sama dengan makna tauhid juga. Jadi siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, berarti itulah yang dikatakan istislam namanya, menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-inqiyadu yang namanya Islam juga adalah itu yang pertama. Jadi masuk di dalam makna dikatakan dia muslim ketika dia
ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah inqiyadu lahu subhanahu bi ta'ah. Jadi dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah dan apa yang dia larang juga dia tunduk, dia tinggalkan. Dan apa yang dia perintah maka dia lakukan, apa yang dilarang maka dia menjauhi. Ini seorang muslim namanya. Jadi namanya muslim berarti dia tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan larangannya, dia tinggalkan. Ini muslim namanya, adalah muslim. Jadi kalau ada seorang muslim tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhi larangannya, berarti ya tergantung. Semakin banyak dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti larangannya, berarti juga semakin berkurang keislamannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan kepada Allah dan semakin banyak dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin kuat keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan muslim adalah dia berlepas diri dari bentuk kesyirikan, dari kesyirikan dan pelakunya. Yang dikatakan al-bara'ah adalah inqita', memutuskan. Iktizal artinya menjauhi. Menjauhi dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Yaitu dengan dia meyakini tentang batilnya, tentang tidak benarnya kesyirikan, makanya dia menjauhinya. Dan dia juga meyakini ya harusnya dimusuhi segala bentuk kesyirikan itu, bentuk kesyirikan. Dan juga orang-orang yang melakukan bentuk kesyirikan harusnya itu diingkari, karena bentuk pengingkaran di dalam Islam itu kan ada 3. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kesyirikan, kemungkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka harus dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Siapa yang tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan lidahnya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Siapa yang tidak mampu, maka diingkari dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Berarti kan kalau ada kemungkaran harus diingkari. Paling minimalnya harus diingkari dengan hati. Oh, kesyirikan ini, wah ini tidak boleh ini. Allah tidak senang seperti ini. Bahkan Allah murka kalau orang melakukan seperti itu. Ini harusnya seperti itu. So, ini seorang muslim. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin itu adalah a'da'ullah ta'ala. Itu adalah musuh Allah, karena Allah tidak senang terhadap orang yang melakukan bentuk kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai bentuk kebencian Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap bentuk kesyirikan, ya dihancurkan patung-patungnya kaumnya Namrud pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Fathu Mekah, itu patung-patung di dalam Ka'bah dia hancurkan. Patung-patung besarnya kaum Quraisy pada waktu itu, Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya itu dihancurkan. Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk menghancurkan sembahan-sembahan itu. Bentuk kebencian namanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa kesyirikan dosa yang tidak diampuni. Menunjukkan bahwa betapa besarnya kemungkaran orang yang melakukan kesyirikan, karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadikan mereka sebagai wali, sebagai penolong, orang yang senantiasa membantu kita dan sebagainya. Tetapi tentunya beda ya, kalau dalam perkara-perkara dunia maka boleh saja. Ya jangan misalnya, oh dia melakukan kesyirikan, oh saya tidak mau bicara dengan dia deh, tidak mau. Itu tidak boleh. Boleh bicara atau tidak, boleh saja. Boleh bertetangga dengan dia, asalnya boleh saja, tapi perbuatannya harusnya kita benci perbuatannya. Kemudian juga orang-orang yang seperti itu ya harusnya tidak boleh dijadikan sebagai teman sejati.
teman sejati. Kenapa? Karena harusnya teman sejati itu adalah teman yang senantiasa memberikan nasihat kepada saudaranya, temannya ketika melakukan kesalahan. Itulah teman sejati namanya. Maka jangan kalian menjadikan mereka itu sebagai wali atau penolong bagi kalian. Penolong bagi kalian. Maka hendaknya kalian juga meyakini tentang rusaknya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini. Karena itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tuhibbuhum bil qalbi, maka jangan kalian cinta mereka di dalam hati kalian. Kenapa? Karena kemungkaran harus diingkari dengan hati. Harus diingkari dengan hati. Dengan hati. Kemudian jangan kalian membantu mereka. Kalau dia melakukan bentuk kesyirikan harusnya kan tidak dibantu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau mereka melakukan, tapi kalau mereka melakukan perkara-perkara dunia, boleh atau tidak dibantu, asalnya boleh saja. Untuk perkara-perkara dunia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Sampai baju besinya digadaikan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Tetapi di dalam hati harus tetap mengingkari mereka, tidak mencintai mereka, tidak cinta kepada mereka. Baik. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa tidak cukup seseorang hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya dia tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Sedangkan dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan juga tidak berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini tidak cukup yang seperti ini. Tetapi harus terpenuhi 4 kriteria. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Dalam apa yang diperintah dia lakukan, apa yang dilarangnya maka dia jauhi. Kemudian yang ketiga adalah dia berlepas diri dari apa yang merupakan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dan dia juga berlepas diri dari lawan dari ketaatan. Lawan dari ketaatan yaitu kesyirikan. Kemudian yang keempat, dia harus berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, harusnya dibenci orang-orang yang seperti itu perbuatannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak senang orang-orang melakukan perbuatan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim harusnya dia seperti itu. 4 kriteria yang harusnya dia penuhi. Baik. Sudah? Baik. Saya kira cukup karena ini pada pembahasan berikutnya itu masuk dalam tingkatan di dalam agama. Ada tingkatan Islam, iman dan ihsan. Itu akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Jadi kita sekarang masuk dalam dasar yang kedua, pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.